29 pertemuan yang tidak terduga. 4. Perhatian semua orang telah terfokus pada Gu Qingqing dan Chen Wenji sedari tadi, sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan pintu di belakang Gu Qingqing. Apalagi, ada sekelompok orang yang berkerumun. Namun, tiba-tiba seorang pria yang mengenakan kemeja merah keluar dari kerumunan itu dan bergerak ke depan. Ia berdiri di sana dan menghentikan tamparan Chen Wenji. Pria itu berpenampilan hangat, seperti sedikit embun yang membeku dalam batu giok, dan tampak seperti pembawa kebenaran. Di belakangnya, ada sekelompok orang mengikuti. Termasuk di antaranya bos asli perusahaan, pemegang saham, manajer umum, hingga manajer-manajer lain. Gu Qingqing menoleh, dan pria di belakangnya. Mengapa ia terlihat tidak asing? Siapa kamu? Lepaskan. Biarkan aku pergi. Chen Wenji yang ditahan tangannya menjadi semakin marah, bahkan sampai bergetar-getar. Ia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman pria itu, tapi pria itu hanya memandangnya sekilas dengan dingin. Tak mau Chen Wenji terus memukul orang, pria itu mendorongnya dengan kuat. Ia pun terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, dan hampir jatuh. Si asisten cepat-cepat menangkapnya. Setelah kembali berdiri dengan stabil, Chen Wenji lagi-lagi menjadi marah. Siapa kau? Berani-beraninya mendorongku. Panggil pemimpinmu. Jika tidak memberi saya ganti rugi, saya akan bertengkar mati denganmu sampai akhir. Pria itu menyaksikan Chen Wenji berteriak, lalu tiba-tiba tersenyum. Benarkah? Maaf, jika Anda mencari pemimpin perusahaan ini, saya adalah pemimpin terbesar. Perkataan pria itu membuat semua orang di perusahaan terkejut, terutama Gu Qingqing dan Zhang Yuxi. Mereka semua sudah tahu bahwa perusahaan saat ini sedang berubah dan perlu berganti kepemimpinan. Namun, mereka tidak pernah terpikir bahwa bos besar yang baru memiliki karakter seperti itu. Belum lagi, ia masih muda dan begitu tampan. Gu Qingqing lebih terkejut lagi karena jika ia tidak salah ingat, pria itu adalah kamu. Chen Wenji sedikit terkejut. Ia cepat-cepat melirik pria itu dan tentu saja ia melihat Givenchy. Pria itu berpakaian dengan penuh aura mahal. Namun, tidak peduli seberapa mahal pakaian pria itu, ia hanya pemimpin sebuah perusahaan kecil. Dengan posisinya sekarang, Chen Wenji masih mampu untuk menyinggung balik bos itu. Sambil melotot, ia menghardik, kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu memperlakukan saya seperti itu. Bagaimana jika aku tahu juga siapa kamu? Apa yang baru saja dikatakan wanita itu memang benar. Selama bekerja, tentu saja harus mengikuti aturan kontrak. Pria itu tampak tenang dan mengangkat tangannya, seolah-olah membawa sentuhan berat. Pria itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun, bos perusahaan asli yang berdiri di belakang kemudian angkat bicara, Nona Chen, ini adalah salah satu pemegang saham grup Lin, Tuan Lin Sui. Ia baru saja kembali dari Universitas Princeton, Amerika Serikat, dan jelas ia orang muda yang sangat berbakat. Grup Lin, meski keluarga Lin sedikit demi sedikit lebih menurun tahun ini dibandingkan dengan keluarga Leng tahun, tetap saja mereka adalah salah satu keluarga terkaya di Yancheng. Chen Wenji juga tidak menduga bahwa pria yang berada di depannya ini memiliki latar belakang seperti itu. Tubuhnya tiba-tiba melemah. Ia telah berbaur dengan banyak orang selama bertahun-tahun. Ia juga telah terbiasa melihat angin yang memutar kemudi, orang-orang kaya penggerak industri di Yancheng. Chen Wenji pun segera berkata, ternyata Anda ialah Tuan Lin. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Lin Sui meliriknya, tanpa mengejeknya maupun menunjukkan amarah. Ia hanya berkata santai, saya lihat kondisi Nona Chen hari ini tidak cocok untuk syuting iklan. Nona Chen silahkan kembali dulu dan tunggu sampai kami siap. Nanti, kami akan mengirim pesan untuk memberitahu Anda. Chen Wenji mengangguk berulang kali. Kemudian, ia pergi bersama asistennya. Begitu mereka pergi, situasi kantor itu seketika meledak. Gu Qingqing yang masih membeku akhirnya tersadar dan segera menyingkir. Ia mengangguk pada Lin Sui dengan sedikit canggung, terima kasih untuk yang tadi. Sama-sama, kebekuan di wajah Lin Sui menghilang seketika. Ia kini tersenyum seperti semilir angin musim semi, aku tidak pernah terpikir bisa melihatmu di sini lagi. Bab 30. Pertemuan yang tidak terduga, 5. Begitu selesai, Lin Sui selesai berbicara pada Gu Qingqing, seluruh kantor mendadak heboh. Apa yang terjadi? Apa Gu Qingqing mengenal Lin Sui? Kamu, siapa namamu? Tanya Lin Sui dengan suaranya lembut. Apalagi, wajahnya yang hangat seperti batu giok menambah kesannya sebagai pria yang hangat. Gu Qingqing, jawab Gu Qingqing.
Ia menyadari ekspresi terkejut di sampingnya, lalu segera menundukkan kepalanya. Qingqing, kamu kenal Tuan Lin? Tanya Zhang Yuxi yang berada di sebelahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Hanya bertemu sekali, Gu Qingqing segera menjelaskan, saya berterima kasih kepada Tuan Lin yang telah membantu saya kemarin. Beruntung, Lin Zui tidak banyak bicara juga. Setelah tersenyum, ia memandang semua karyawan yang berada di sana. Semuanya, seperti yang kalian lihat, mulai hari ini saya adalah pemimpin perusahaan ini. Nama saya Lin Zui, mohon bantuan kalian. Selamat datang, Tuan Lin. Semua karyawan menundukkan kepala untuk memberi salam. Karyawan wanita terutama, mata mereka bersinar semangat seperti bola lampu. Saya baru saja mengambil alih perusahaan dan saya masih belum akrab dengan semua orang. Saya harap dapat bekerja sama dengan kalian untuk kedepannya. Setelah Lin Zui selesai memperkenalkan diri, matanya beralih ke samping dan ia melihat Gu Qingqing sambil tersenyum. Nona Gu, perselisihan tadi tersampaikan dengan baik. Dalam hal pekerjaan, saya berharap semua orang bisa mematuhi aturan. Jika terjadi kecelakaan seperti itu di masa depan, jangan mudah terintimidasi oleh perilaku kasar, tapi benarkan perselisihan sesuai seharusnya. Setelah Lin Zui memuji Gu Qingqing, mata semua karyawan tertuju pada Gu Qingqing lagi. Ia benar-benar merasa takut, jadi ia pun segera merendah dengan berkata, Tuan Lin berlebihan dalam melihat bahwa tindakan saya sedikit terlalu baik. Jika dipikir baik-baik, ada juga yang salah dari tindakan tadi. Dalam bisnis, saya tidak bisa menyinggung seorang mitra kerjasama. Namun, saya tadi telah memaksa Chen Wenji dan itu mungkin dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Gu Qingqing adalah istri resmi Leng Xicheng. Tentu saja ia tidak takut pada Chen Wenji. Tetapi, tentang perusahaan ini, mungkin Chen Wenji akan merajuk pada Leng Xicheng, dan Leng Xicheng mungkin akan benar-benar mencoba menekan perusahaan ini. Tak menduga bahwa Gu Qingqing begitu rendah hati, Lin Zui segera tersenyum. Sikap rendah hati dan introspeksi Nona Gu patut dipelajari, ujinya lagi. Para karyawan di sekitar mereka makin tercengang. Setelah percakapan itu, Lin Zui akhirnya tidak lagi bicara pada Gu Qingqing. Ia kemudian ditemani oleh pemimpin perusahaan yang asli, kemudian pergi untuk melihat informasi bisnis perusahaan dan data-data karyawan. Namun, Lin Zui telah memuji Gu Qingqing hingga 2 kali. Ia juga mengatakan bahwa ia mengenal Gu Qingqing, seperti sedang menjatuhkan bom, dan seketika mengejutkan semua orang. Setelah Lin Zui pergi, sekelompok karyawan bergegas mengelilingi Gu Qingqing. Pemimpin mereka, Zhang Yuxi lalu bertanya, Qingqing, apa hubunganmu dengan Tuan Lin? Gu Qingqing sangat tidak berdaya, ia juga merasa terpojokkan. Saya benar-benar hanya melihatnya sekali. Saya keluar dari toilet Jumat lalu, tidak sengaja menabraknya, dan kehilangan ponsel saya. Dia mengejar saya dan mengembalikannya kepada saya, itu saja. Menabraknya, dia mengejarmu, ya Tuhan. Zhang Yuxi secara selektif mengabaikan kata-kata lain dan hanya memilih kata-kata peledak. Caranya mengatakannya menunjukkan bahwa memang ia seorang pembuat iklan. Kami benar-benar tidak memiliki hubungan lain. Jangan mengada-ngada secara buta. Gu Qingqing berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, apakah menurutmu orang sepertinya akan memiliki hubungan seperti apa dengan orang seperti saya? Benar juga, semua orang mengangguk setuju, meskipun dalam hati mereka masih merasa ragu. Di kantor manajer umum di balik dinding sebelah, Lin Zui duduk di kursi yang berputar dan melihat data karyawan milik Gu Qingqing. Ia mengangkat telepon dan suaranya kali ini terdengar agak dingin. Apakah informasi yang saya minta untuk kamu periksa sudah selesai? Namanya Gu Qingqing. Selanjutnya bab 31. Pertemuan yang tidak terduga, 6.